Seorang publik figur dituntut untuk memiliki perilaku yang baik karena pekerjaannya yang kerap menjadi contoh orang banyak. Namun sayang, tak sedikit artis yang justru tidak bisa mempertahankan image-nya dan akhirnya terlibat skandal. Meskipun sudah menorehkan banyak karya yang memikat para penggemar, karier mereka bisa saja tiba-tiba hancur karena terlibat skandal. Terbongkarnya kesalahan di masa lalu menjadi penyebab dari skandal tersebut. Bahkan karena skandal dan kesalahan yang mereka lakukan, karir beberapa artis Indonesia ini juga berhenti di tengah jalan, ada yang sampai ingin bunuh diri. Berikut deretan selebritis Indonesia yang karirnya hancur di usia muda karena terlibat skandal. Rebecca Klopper. Baru saja mencoba kuat dan melupakan kepahitan akibat gemparnya video syur 47 detik mirip dirinya itu. Sekarang muncul kembali video syur yang sangat menghebohkan publik yang berdurasi lebih lama 11 menit. Tentu saja banyak yang dirugikan akibat viralnya video syur mirip Rebecca Klopper ini. Termasuk hubungan cintanya dengan Fadly Faisal yang sudah terjalin lebih dari 2 tahun ini terancam hancur. Pasalnya sang ayah dari Fadly, Haji Faisal, sudah menyatakan penolakannya terhadap Beca. Bukan hanya itu, buntut panjang dari kasus video syur mirip Beca ini berdampak terhadap kelanjutan karier sang artis ke depannya. Terbukti Rebecca Klopper sudah dilaporkan oleh 2 ormas Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia dan Pembela Kesatuan Tanah Air ke Bareskrim Polri, Selasa 23 Mei 2023. Rebecca Klopper dilaporkan atas dugaan tindak pidana pornografi. Menurut ormas tersebut, video syur yang pertama dan menyeret nama Rebecca Klopper yang diduga sebagai pelaku dalam video tersebut sudah melanggar norma-norma kesusilaan dan kebudayaan bangsa serta menghancurkan moral anak bangsa. Apalagi sekarang muncul kasus serupa dengan dugaan pelaku yang sama. Hal yang ditakutkan adalah bisa saja terjadi petisi penolakan secara besar-besaran terhadap Rebecca Klopper untuk muncul di layar televisi. Apakah ini sebagai pertanda bahwa karier gemilang yang sudah dicapai Rebecca Klopper akan hancur seketika? Adhisti Zara. Siapa yang tak kenal Adhisti Zara? Dia merupakan salah satu sosok aktris muda, cantik dan bertalenta Indonesia. Segudang prestasi telah Adhisti Zara raih yang membuat namanya semakin digandrungi oleh banyak orang. Kemampuan aktingnya yang bagus membuat Adhisti Zara dapat menyabet beberapa penghargaan. Artis yang akrab disapa Zara itu dikenal publik sebagai sosok anak baik-baik dan lugu. Namun, image yang telah dibangun Adhisti Zara harus hancur atas beberapa kontroversinya. Adhisti Zara diketahui beberapa kali terlibat skandal yang mencoreng nama baiknya. Hal ini membuat Zara yang dulunya dieluk-elukan banyak orang, harus rela menerima berbagai macam hujatan dari netizen. Artis Adhisti Zara kembali disorot setelah sebuah video diduga dirinya ciuman dengan mantan suami Rachel Fenya, yakni Nico Al-Hakim beredar di media sosial. Selanjutnya, film yang mengisahkan tentang anak SMA yang melakukan seks tersebut dianggap memberikan dampak negatif pada anak-anak. Pada tahun 2020 lalu, Zara sempat bikin heboh publik dengan video tak senonohnya dengan mantan kekasihnya Zaky Pohan. Dalam video tersebut, Zaky bersandar di bahu Zara dan sempat memegang payudara milik gadis 19 tahun tersebut. Video ini bahkan sampai mendapat sorotan dari KPAI. Artis 18 tahun itu sempat mencuri perhatian dengan membuat pernyataan kontroversial yakni mengaku sudah pacaran sejak taman kanak-kanak alias TK. Hal ini diungkap Adhisti Zara kepada Deddy Corbuzier. Semenjak kejadian tersebut, Adhisti Zara sudah sepi tawaran job untuk dirinya. Revaldo. Artis Revaldo jadi artis termuda yang karirnya hancur lebur setelah terlibat skandal. Nama Revaldo sempat booming di awal tahun 2000 silam. Kala itu ia main sinetron Ada Apa Dengan Cinta. Saat itu, Revaldo memerankan karakter sebagai Rangga yang mana film tersebut diperankan oleh Nichola Saputra. Setelah itu tawaran demi tawaran main sinetron menghampiri Revaldo. Dia pun main sebagai Bono di film 30 Hari Mencari Cinta, namun rupanya karir yang melejit membuat Revaldo lupa diri, sehingga ia terjerumus dalam pergaulan narkoba. Pada tahun 2007, dia ditangkap karena kasus narkoba dan kembali masuk jeruji besi pada Juli 2012 karena kasus yang sama.
Karir Revaldo langsung hancur lebur pada usia 25 tahun saat ia masuk jeruji besi yang pertama. Lydia Pratiwi. Nama Lydia Pratiwi terkenal berkat sinetron Ginny Oh Ginny. Selain main sinetron, artis cantik ini pun merupakan seorang model. Namun karirnya seketika hancur lebur lantaran terlibat pembunuhan berencana. Pada tahun 2006 silam, dunia hiburan gempar dengan kasus pembunuhan yang melibatkan bintang sinetron dan model Lydia Pratiwi. Ibu dan paman Lydia Pratiwi terbukti membunuh kekasih sang artis yang bernama Nagonggom Hutagalung. Setelah membunuh, semua harta korban dirampas. Lydia Pratiwi dianggap telah sekongkol membantu pembunuhan berencana tersebut. Padahal otak dari pembunuhan berencana tersebut adalah ibu dan paman Lydia yakni Vince Yusuf dan Tony Yusuf. Kasus pembunuhan berencana itu direkayasa oleh para pelaku seakan-akan tampak seperti kasus perampokan. Hingga kemudian, Lydia Pratiwi divonis 14 tahun penjara. Dia bebas bersyarat di 2013 dan benar-benar bebas tahun 2018 karena mendapat potongan hukuman 30 bulan. Setelah bebas dari penjara, Lydia Pratiwi mengubah namanya menjadi Maria Eleanor. Dia pun tak berniat untuk kembali lagi ke dunia hiburan. Gofar Hilman. Kerap gembar-gembor urusan kehidupan pribadinya yang dinilai terlalu bebas, suatu hari mantan penyiar radio Hard Rock FM ini terkena kasus yang membuat karier keartisannya jatuh seketika. Gofar, begitu sapaan akrabnya ini, diterpa isu melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap salah satu fansnya saat ia diundang menjadi bintang tamu di sebuah klub malam yang ada di daerah Malang, Jawa Timur. Kemudian isu tersebut pertama kali diungkap melalui cuitan di akun Twitter Kueng Jojo pada Juni 2021 lalu. Miris. Gofar pun memutuskan untuk vakum beberapa saat dari aktivitas yang membesarkan namanya di dunia hiburan, termasuk sebagai presenter hingga pengisi di acara YouTube channelnya yang selama ini kerap mengundang banyak bintang tamu seksi tersebut. Meskipun langsung dibantah dan terbukti bahwa ia hanya difitnah, namun image-nya yang dianggap mengindikasikan ke arah tersebut menjadi alasan netizen kerap menghujat hingga membuat karirnya kemudian lengser. Imbas tuduhan lakukan pelecehan seksual, Gofar Hilman kehilangan banyak pekerjaan. Paling menjadi sorotan adalah ketika dirinya didepak dari salah satu usaha kuliner yang dia dirikan bersama teman-temannya. Kerugian secara material Gofar Hilman mengaku mencapai 10 miliar rupiah. Sampai saat ini dirinya masih terus berjuang untuk menutup kerugian tersebut. Gofar Hilman yang tengah kembali membangun kariernya tidak mau berpikir sempit akibat kasus tersebut. Tidak mudah untuknya kembali mendapat kepercayaan setelah diterjang isu tuduhan pelecehan seksual. Faisal. Masih ingat dengan Faisal yang dulu sempat terkenal dalam sinetron Cinta SMU tahun 2002 hingga 2005. Ketika itu, Faisal berperan sebagai cowok cool yang bersekolah di sebuah SMU. Ia bermain bersama Nabila Syakib dan Jessica Mila. Lantaran akting coolnya, Faisal sempat dijodohkan dengan Nabila Syakib. Namun, karirnya hancur lebur semenjak Faisal terlibat dalam dugaan kasus narkoba dan penganiayaan terhadap seorang wanita. Atas perbuatannya, Faisal divonis 5 tahun penjara dan wajib membayar denda senilai 4 juta rupiah. Selepas bebas dari penjara, Faisal memilih mundur dari dunia hiburan tanah air dan fokus menjadi pengacara. Marion Jola. Berikutnya ada Marion Jola yang terkena kasus di tahun 2018 ketika dirinya baru merintis karir sebagai kontestan Indonesian Idol. Tersebar video asusila yang mirip dirinya. Hal itu membuat Marion Jola syok karena tersebarnya video asusila beberapa hari jelang penampilan perdananya. Untungnya, kasus tersebut tak membuat dirinya dikeluarkan dari kompetisi.